Sahabat Kompas.com, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menggambarkan langkah Rusia untuk menghentikan pengiriman gas ke negara-negara anggota Uni Eropa tertentu sebagai langkah pemerasan yang akan menghancurkan negaranya sendiri. Package of sanctions will come in due time. We are working intensively on it. The move that Russia did today is basically a move where Russia hurts itself. The Kremlin is hurting the Russian economy because they are cutting off themselves from important revenues. Nonetheless, we are working hard not only to get rid of the coal, as we've done already, but also we are working on the topic of oil. And you have seen today that the question of gas dependency on Russia, we've been working since months to reduce this dependency, and it pays off now. We have reduced already the flow of gas coming from Russia, and with the plans I've just displayed, we will be able to get independent of Russian fossil fuels much faster, and this is for good and forever. Thank you. Rusia secara dramatis meningkatkan kebuntuannya dengan Barat atas perang di Ukraina dengan memotong gas alam ke anggota NATO, Polandia dan Bulgaria, serta mengancam untuk memutuskan pasokan gas alam ke lebih banyak negara. Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji kepada parlemen Rusia bahwa tujuan operasi militer negara itu di Ukraina akan segera terpenuhi. Pihaknya akan menjamin keamanan penduduk di wilayah separatis di Ukraina Timur yang diakui Rusia sebagai negara merdeka sesaat sebelum melancarkan aksi militernya di Ukraina. Принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили, блокировали самый первый, как считали на Западе, сокрушительный удар от нелегитимных санкций против нашей страны. Наша банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, экономика в целом устояли и не посыпались. Нет. Наоборот, располагают сейчас хорошим ресурсом для развития, для запуска новых проектов в инфраструктуре, промышленности, в освоении и раскрытии потенциалов всех наших регионов. Putin juga mengatakan bahwa Rusia telah mencegah kehancuran ekonomi yang dimaksudkan oleh sanksi yang tidak sah dan belum pernah terjadi sebelumnya yang dijatuhkan oleh Barat. Rusia telah meminta agar negara-negara tertentu yang tidak bersahabat untuk membayar gas Rusia dalam rubel. Namun, von der Leyen menyatakan permintaan itu bertentangan dengan sanksi yang saat ini dikenakan. Sebab menurutnya, sebagian besar kontrak ditetapkan untuk dibayar dalam euro atau dolar, dan perusahaan dengan kontrak semacam itu tidak boleh menyetujui tuntutan Rusia. Satu hari setelah Amerika Serikat dan sekutu barat lainnya berjanji untuk mempercepat pasokan militer yang lebih banyak ke Ukraina, Kremlin menduga akan menggunakan ekspor terpentingnya sebagai pengungkit, di mana taktik tersebut pada akhirnya dapat memaksa negara-negara sasaran untuk menjatah gas dan memberikan hantaman bagi ekonomi yang menderita akibat kenaikan harga. Hal itu juga bisa membuat Rusia kehilangan pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk mendanai upaya perangnya. Raksasa gas Rusia yang dikendalikan negara, Gazprom, mengatakan pihaknya menolak negara-negara tersebut karena mereka menolak membayar dalam rubel Rusia seperti permintaan Presiden Rusia Vladimir Putin. Perusahaan mengatakan bahwa belum menerima pembayaran sejak awal bulan meskipun Menteri Energi Bulgaria membantahnya. Harga gas alam di Eropa melonjak 25% sebelum pasar dibuka pada Rabu 27 April 2022 dan kemudian turun, tetapi tetap lebih tinggi secara signifikan. Pemotongan gas ini tidak segera menempatkan negara ke dalam masalah yang mengerikan karena mereka telah bekerja sama untuk mendapatkan sumber-sumber alternatif selama beberapa tahun dari sekarang. Melalui langkah itu akan ada lebih banyak negara yang dapat diputus dan menimbulkan kekhawatiran melalui 27 negara Uni Eropa yang segera membentuk kelompok koordinasi khusus untuk membatasi dampak ini.